Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi bid'ah. Amin. Sekarang ke berapa makalah berapa? Wal maqalah langsung ya. Anahu qala itu ya. Oh, wal maqalah sani sama nisrun ya. Iya. Betul. Makalah yang ke-22. An Syaqiq Al-Balkhi, diriwayatkan daripada Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Rahimah, semoga memberikan kasih sayang kepada Syaqiq Al-Balkhi. Siapa Allah wa huwa ta'ala Syaqiq Al-Balkhi. Ustadz Hatim Al-Asom itu gurunya Syekh Hatim Al-Asom. Diceritakan karena ada siapa Syaqiq Al-Balkhi, karena ada apa sababu taubatnya, apa sebab taubatnya Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Anau sesungguhnya Syekh Syaqiq Al-Balkhi, karena ada siapa Syekh Syaqiq Al-Balkhi itu min abna'il aghnia, itu dari putra-putranya orang-orang kaya, di putra-putranya orang-orang yang kaya. Kharaja keluar siapa Syekh Syaqiq Al-Balkhi litijarah untuk berdagang. Kharaja keluar siapa Syekh Syaqiq Al-Balkhi ila litijarah untuk berdagang ila ardi Turki, pada tanah Turki atau negara Turki. Fadakhala, maka masuk siapa Syekh Syaqiq Al-Balkhi baitan, pada rumah lil asnami, pada berhala-berhala. Pernah suatu ketika masuk ke di situ tuh ada rumah yang di situ banyak berhala-berhalanya. Fara'a, maka melihat siapa Syekh Syaqiq Al-Balkhi khodiman, pada seorang khodim, artinya orang yang tukang merawat, lil asnami, pada berhala-berhala, bihi, di dalam bed. Qad halaqo, sungguh nyukur siapa Syekh Syaqiq Al-Balkhi ra'sahu, pada kepalanya Syaqiq Al-Balkhi, walihiyatahu, dan jenggotnya Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Bakal, maka berkata siapa Syaqiq Al-Balkhi lil khodim, pada seorang khodimnya berhala-berhala tadi. Innalaka, sesungguhnya kamu sonian, itu ada yang membuat, ada yang menciptakan. Hayyan, zat yang maha hidup, aliman, zat yang maha mengetahui. Qadiran, yang mampu, qadiran, zat yang maha kuasa, qadir, zat yang maha kuasa, qadiran. Fa'bud, maka menyembahlah siapa kamu kepada sonek tadi, yaitu Allah itu. Wala ta'bud, dan jangan menyembah siapa kamu hadil asnam, pada ini berhala. Alladzi, yang la tadurru, tidak akan membahayakan apa lati, wala tanfa, dan tidak ada bermanfaat apa lati. Ini Syaqiq Al-Balkhi ini masih awal-awal, dia itu masih belum seorang waliullah. Ini seorang pedagang dia itu. Dia komunikasi, kamu khodim lil asnam, kamu yang tukang ngerawat berhala-berhala, kamu itu kan ada yang menciptakan kamu, zat yang maha hidup, zat yang maha alim, zat yang maha kuasa. Nyembahlah kamu sama zat yang maha kuasa itu. Jangan kau nyembah sama ini berhala. Berhala ini kan tidak membuat kau. Berhala ini kan paling baru ada berapa tahun yang lalu kan, umpamanya. Berhala ini kan tidak akan membahayakan kamu.
tidak akan menggigit kamu walaupun giginya besar-besar. Berhala bisa gigit orang atau tidak? Tidak bisa gigit orang, tidak akan ada manfaatnya. Kau biarin aja, tidak apa-apa. Nyembah saja sama yang menciptakan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakalah maka berkata siapa khadim, ingkana jika ada apa lamur perkara kama tegul, kama sebagaimana perkara takul mengucapkan siapa kamu, bahwa maka utawi sone artinya Allah dalam kurung Allah, bahwa maka utawi Allah itu qadirun zat yang maha kuasa ala ayar zukoka atas supaya memberi rezeki Allah kepada kamu bibala jika di dalam negara kamu. Walima maka karena apa? Tahammalta falam tahammalta maka tidak menanggung siapa Allah kepada kamu falima tahammalta falima maka karena apa tahammalta menanggung siapa kamu al-masyaqqata pada kepayahan kesusahan ilaha huna pada di sini tempat litijarah untuk berdagang. Bantabaha maka kemudian sadar. Bantabaha maka kemudian sadar siapa syakik, siapa syekh syakik, wa akhadha dan mengambil siapa syekh syakik bitoriki zuhdi di dalam jalan zuhud, di dalam jalan zuhud. Jadi ini sebab sadarnya taubatnya Syekh Syakik Al-Burdi. Itu suatu ketika karena dia mungkin memberi nasihat, tapi justru mendapat nasihat, ya. Kamu khodimnya Asnam, kenapa kamu? Kan kamu ada yang menciptakan kamu. Kamu kan Allah itu zat yang maha hidup, zat yang maha alim, zat yang maha kuasa. Kenapa kamu nyembah saja kamu sama yang menciptakan kamu? Kenapa kamu menyembah ini berhala? Berhala ini kan tidak bisa membahayakan kamu, tidak bisa memberi manfaat kepada kamu. Maka dijawab, kalau memang itu masalahnya, kenapa kamu sampai capek-capek datang ke sini jauh-jauh? Kalau memang Allah itu, Tuhan kamu itu, zat yang maha memberi rezeki, kenapa kau jauh-jauh datang ke sini? Maka kemudian sadar Syakik Al-Balkhi, kemudian mengambil jalan hidupnya adalah zuhud di dunia ini. Wakil dan menurut Kil yang lain, karena ada pas sabab zuhdi, apa sebab zuhudnya Syakik Al-Balkhi, anau sesungguhnya Syakik Al-Balkhi ro'a melihat siapa Syakik Al-Balkhi mamlukan pada budak yang dimiliki, mamlukan pada budak yang dimiliki. Yal'abu bermain-main siapa mamluk fi zamannya kohtin di dalam masanya paceklik atau di dalam masa susahnya makanan, susahnya mendapatkan makanan. Kohtin itu kalau bahasa Jawa paceklik gitu aja. Kalau bahasa Indonesia nggak tahu saya. Apa susah makanan itu apa? Pas lagi susah-susahnya kawasan itu untuk bisa mendapatkan hasil panen atau makanan. Itu apa namanya? Nggak ada ya. Pokoknya lagi susah mencari makan gitu. Wakana dan ada siapa annasu manusia mahzunin. Mahzunina itu susah-susah semuanya. Bihi dengan kohot. Bihi sebab kohot. Atau sebab susahnya mencari makanan. Wakala maka berkata siapa Syakik, Syekh Syakik Al-Balkhi, ma hadzal nasyat alladzi fik. Ma itu apa hadzal nasyat ini, apa itu? Terengginas itu bahasa Indonesianya apa? Ini terengginas itu apa ya? Ma hadzal nasyat, ma itu apa hadzal nasyat utawi ini? Ya suatu
suatu kebahagiaan ngono ya, suatu kebahagiaan ngono wis. Suatu kebahagiaan arti murad. Suatu kehappian ya. Karena satu tawi ini nih kehappian kamu. Allah yang fik yang ada di dalam diri kamu. Apa yang membuat kamu happy saja, senang saja, bahagia saja ini? Amataro, apakah melihat siapa kamu? Amataro, apakah melihat siapa kamu? Ma pada perkara di dalam ma. Siapa an-nasu manusia minal jadbi daripada kesusahan? Faqala maka berkata zalikal mamluk itu budak yang dimiliki. Ini dia ini budak dimiliki oleh orang lain. Wama dan itu apa alaiya atas diri saya yang memberatkan diri saya. Mindalika daripada itu semuanya. Wali maulaya dan bagi tuan saya. Koryatun itu ada suatu kampung. Kholisotun yang murni yang bersih. Yadkhulu yang masuk lahu bagi Korea. Yadkhulu yang masuk fiha di dalam maulaya. Minha daripada Korea. Apa ma perkara. Nahtaju yang membutuhkan siapa kami. Nahnu kami ilahi kepada ma. Fantabaha maka sadar. Siapa Syakik al-Balkhi. Waqala dan berkata siapa Syakik al-Balkhi. Ingkana jika ada lima lahu pada tuannya mamluk. Koryatun punya desa. Wa maulahu dan utawi tuannya mamluk. Makhlukun itu diciptakan fakirun. Yang fakir. Sumainahu lata sesungguhnya mamluk laisa tidak ada siapa mamluk yahtamu susah siapa mamluk lirizkihi pada rizkinya mamluk. Pakaifa maka bagaimana yaliku pantas apa ya tamma supaya susah siapa al-muslimu orang Islam lirizki pada rizkinya muslim wa maulahu dan utawi tuannya muslim ghaniyun itu zat maha kaya. Ini Syakik al-Balkhi ini yang sebab-sebab kemudian belum mengambil jalan zuhud itu. Beliau itu melihat ada seorang budak yang dimiliki oleh namanya budak dimiliki oleh orang yang memilikinya. Dia itu happy saja, senang saja, bermain-main saja. Ditanya, kenapa? Kamu kok happy saja? Kenapa kamu bahagia saja? Padahal kamu tahu tidak kanan kiri kamu itu banyak orang susah, kesusahan mencari makanan dan minuman. Maka jawabnya Buddha ini, memangnya kenapa saya harus ikut susah? Karena saya punya tuan saya itu kaya. Punya perkampungan itu Masya Allah apa yang aku butuhkan dari hasil perkebunannya semuanya sudah ada. Kenapa saya harus susah? Wong tuan saya ini bos, tuan saya ini punya kekayaan yang berlimpah ruah. Saya ikut-ikut saja. Kalau umpamanya ikut happy saja, tidak ada yang membuat diri saya susah. Kemudian ini Syakik al-Balkhi, ya Allah, kalau ini orang budak ini padahal miliknya orang. Namanya manusia itu kan penuh dengan kelemahan. Manusia itu penuh dengan kelemahan. Yang dia fakir itu saja dia sudah happy bahagia saja, tidak ikut susah terhadap keadaan lingkungan. Bagaimana kepada orang Islam? Orang Islam itu tuannya Allah, yang menciptakan dirinya Allah, yang maha kaya. Kenapa harus susah? Allah itu maha kaya, Allah itu maha berkah. Kenapa harus susah? Gitu. Kenapa harus susah? Inilah yang menyebabkan Syekh Syakik al-Balkhi itu sadar mengambil jalan zuhud itu. Anau sesungguhnya Syekh Syakik al-Balkhi
Qala berkata Syekh Saqiq Al-Balkhi, alaikum, wajib bagi kamu semuanya bi khamsi hisolin kelawan dengan 5 beberapa macam, atau netepono, menetapilah siapa kamu semuanya, atau wajib, bisa juga wajib bagi kamu semuanya. Berarti kita semuanya ini bi khamsi hisolin dengan 5 beberapa macam. Alzimu artinya menetapilah sambung kamu semuanya kepada khamsu hisab. Kalian semuanya ini hitab untuk kita semuanya ini wajib bagi kamu semuanya menetapi kepada 5 perkara. Yang pertama, fa'malu, fa'malu, ini fa'malu maka mengamalkanlah kamu semuanya kepada khamsu hisab. Lakukanlah 5 perkara ini, kalian semuanya. Wahada utai ini targhib wa tarhib. Ini adalah bersifat targhib, itu menyenangkan, wa tarhib dan menakutkan. Jadi kita ini disuruh mengamalkan 5 perkara ini adalah bentuk daripada targhib dan tarhib. Targhib itu kita disenangkan oleh makalah ini, tapi kita juga ditakut-takuti dengan ini makalah. Yang pertama apa? U'budu, beribadahlah kamu semuanya Allah kepada Allah. U'budu, beribadahlah kamu semuanya Allah kepada Allah. Biqadri hajatikum, dengan seukuran kebutuhan kamu semuanya. Dengan kira-kira atau seukuran, dengan seukuran kebutuhan kamu semuanya ilahi kepada Allah. Watolabikum, dan pencarian kamu semuanya atau nuntutnya kamu semuanya minhu daripada Allah, ila ihsanihi, pada kebaikannya Allah, wa ibdah, dan anugerahnya Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan seukuran kebutuhan kamu. Kamu butuh apa sih? Ibadah itu butuh apa? Untuk mendapatkan pahala. Dan yang paling utama tingkat berikutnya untuk mencari cintanya, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah itu sesungguhnya adalah wujud daripada terima kasih kita juga kepada Allah. Perintah Allah dan juga bentuk daripada rasa syukur. Kita terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Orang yang tidak ibadah, malas ibadah, suka melanggar, itu namanya orang tidak pandai terima kasih, tidak pandai berterima kasih. Ya Allah, betapa bodohnya orang yang tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kamu itu bisa napas itu. Ya Allah, andai kan kamu disuruh beli napas kamu umpamanya umurnya 60 tahun, suruh bayar sajalah kamu, suruh bayar setiap bulan daripada oksigen yang kamu hirup, kamu bisa bernapas dengan sehat, berapa kamu harus bayar? Kalau kamu sakit aja di rumah sakit pakai oksigen yang berikan itu, kamu dalam perawatan rumah sakit butuh berapa juta kamu? Itu pun umpamanya katakanlah kamu 1 bulan aja, berapa juta yang harus kamu keluarkan. Ya Allah, ini kita diberi oleh Allah bisa nafas, oksigen, menghirup oksigen, ya Allah, bisa mendapatkan fasilitas seluruh dunia ini. Kok kamu nggak pandai terima kasih sama Allah? Yang kasih semua fasilitas ini siapa? Allah. Wa khudhu, dan mengambillah kamu semuanya minat dunia, daripada dunia. Min mataiha, maksudnya adalah daripada kenikmatan dunia. Biqadri umurikum, dengan seukuran umur kamu semuanya. Hayatikum, artinya adalah seukuran hidup kamu, wa baqaikum, dan kekalnya kamu di dunia. Biha, di dalam dunia. Ambil daripada dunia ini ya seukuran kamu punya umur kamu itu loh. Ya, umur kamu secukupnya kamu itu loh.
Wa azlibu, ini nih makanya ini targhib dan tarhib. Wa azlibu, dan melakukan dosa lah siapa kamu Allah kepada Allah. Ai amilu, artinya melakukanlah kamu semuanya ma'allahi, beserta Allah, bidzanbi, dengan dosa. Biqadri taqatikum, dengan seukuran kemampuan kamu semuanya, ala azabi, atas siksaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal fala taqata, maka tidak ada kemampuan itu maujud, maka tidak ada kemampuan itu maujud li ahadin, pada seseorang, ala tahammuli adzabillah, atas membeban siksaannya Allah, atas beban siksaannya Allah Ta'ala Mahalul Allah. Fa inna azabahu, maka sesungguhnya siksaannya Allah syadid, itu sangat keras. Perhatikan, kalau kamu mau dosa, dosalah. Kalau kamu mau melakukan maksiatlah. Kalau kamu mau melakukan kejahatan, silahkan kau jahat, silahkan kau melakukan kejahatan. Saya perhatikan, kira-kira seukuran dengan kemampuan kamu untuk mendapatkan siksaannya Allah di neraka. Padahal tidak ada orang yang mampu mendapatkan siksaan di dalam neraka. Rasulullah itu bercerita, saya melihat ditunjukkan oleh Allah banyak wanita-wanita digantung oleh Allah dengan rambutnya itu, kemudian kakinya itu menginjak bara neraka. Menginjak bara neraka, tidak dibakar semua itu, digantung dengan rambutnya. Dikasih sama Allah, rambutnya tidak langsung merontok semendak. Kasih sama Allah, rambutnya bisa ditarik, diikat di dalam digantung. Ya. Kemudian kakinya itu menginjak bara neraka. Begitu menginjak, dia menjerit kesakitan. Otaknya itu sudah mendidih. Otaknya itu mendidih, keluar, meletus, mendidih, dan dia kesakitan. Saking panasnya api neraka. Bagaimana kalau kamu mau membeban bisa menanggung dengan pedihnya neraka itu? Ya? Sebab apa? Terus tanya, ya Rasulullah, banyak perempuan-perempuan itu yang masuk neraka. Kenapa banyak perempuan daripada laki-laki? Nah, satu diantaranya adalah wanita-wanita yang suka buka auratnya, terus rambutnya dikasih nampak-nampak ya, dan sebagainya. Padahal kutunya banyak, ya. Ya, Masya Allah, kalau jalan-jalan dikipas-kipas sana sini, itu yang rontok kutunya. Nah, ada kayak gitu. Aurat itu Yang berikutnya lagi adalah karena perempuan itu banyak mengingkari nikmat. Perempuan itu begitu. Baiknya suami sama dia, banyak baiknya. Tapi begitu salah satu nggak baik, dianggap semuanya yang baik jelek semuanya. Katakanlah umpamanya dia itu tidak bangkong subuh, itu adalah 1 kali. Yang lainnya subuh semua. Itu kalau dia bilang kamu itu punya kelakuan bangkong terus. Loh, padahal yang bangkong berapa kali? 1 kali. Tuh, perempuan itu kalau punya menafsiri seperti itu, suka mengingkari nikmat, hati-hati perempuan. Makanya kalau kamu nggak ingin termasuk orang-orang ahli neraka, jangan sampai jadi wanita-wanita yang suka mengingkari nikmat. Perempuan itu kalau sudah cerita, Masya Allah, bumbunya banyak sekali. Karena memang suka bikin masak-masak ya. Katakanlah dia dapat cerita begini, begitu. Wah, dia itu cerita A, tapi dia bisa menceritakan A sampai Z. Itu namanya bumbunya terlalu banyak. Itu loh, kita punya tetap gini. Waduh, bumbunya yang terlalu banyak. Hati-hati. Wa tazawwadu,
Dan mencarilah bekal kamu semuanya di dunia, di dalam dunia. Ittakhadhu, mengambillah kamu semuanya fiha, di dalam dunia, zadan, pada ongkos, lisafarikum, pada perjalanan kamu semuanya, ilal akhirati, pada akhirat. Biqadri muksikum fil qabri, artinya adalah seukuran tinggalnya kamu semuanya fil qabri, di dalam kubur. Wama, dan perkara ba'dahu, setelahnya di dalam kubur. Kalau kamu berbekal dunia, carilah bekal di dunia ini untuk seukuran tinggalnya kamu di dalam kuburan dan yang setelah kuburan, yaitu di akhir. Wa inna ma'zukra, dan sesungguhnya disebutkan apa al-qabru, kuburan, li'anna, karena sesungguhnya kubur awalu umuril akhirah, itu permulaan perkara-perkara akhirah. Wa idza khuffifa, maka jika diringankan siapa orang fihi, di dalam kubur, khuffifa, maka diringankan siapa orang bima, di dalam perkara ba'dahu, setelahnya ma, artinya setelah kubur itu. Kalau kamu di kuburan happy, kalau kamu di kuburan happy saja, senang saja, tidak disiksa oleh Allah, maka kamu nanti setelah dikubur kamu juga pasti lebih happy lagi, lebih bahagia lagi. Tetapi wa idza syuddida, ketika diberatkan siapa orang fihi, di dalam kubur, syuddida, maka diberatkan siapa orang bima, di dalam perkara ba'dahu, yang setelah kuburan. Ba'dahu, yang setelah kuburan. Wa'malu, dan beramallah kamu semuanya lil jannati, pada surga. I'malu, artinya beramallah kamu semuanya amalan, pada suatu amal, yu'addi, yang bisa menyebabkan apa amal, ilal jannati, pada surga. Biqadrima, dengan seukurannya perkara, turiduna, menghendaki kamu semuanya fiha, di dalam surga, al-maqam, pada kedudukan, al-maqam, pada kedudukan. Bifathil mim, al-maqama, maqam. Al-manzilah, maksudnya adalah kedudukan, wal martabah, sama dengan martabat. Manzilah ya kedudukan, martabat ya keduduk. Wa inna maratiba ahlil jannah, maka sesungguhnya kedudukan ahli surga, mutafawitatun, itu berbeda-beda, bihasabi amalihim, dengan perhitungan amal-amalnya mereka, al-hasanata, pada kebagusan. Ingkana, jika ada fa'amaluhum ahsana, itu lebih bagus, wajazauha, maka utawi balasannya surga, al-tof, itu lebih lembut, bifadlillah, dengan anugerahnya Allah Ta'ala Mahaluhur. Ya Allah, semoga kita semuanya ahlan zurriyatana termasuk orang-orang yang ahli surga. Amin Allahumma. Al-Fatihah.